Ketemu lagi dengan saya pembelajaran kimia. Pada video ini akan dijelaskan mengenai termokimia. Nah, termokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan energi panas atau kalor yang menyertainya. Nah, kalau dilihat dari sisi jenis reaksi di dalam suatu percobaan kimia, ini terbagi menjadi dua jenis reaksinya. Ada yang eksoterm dan ada yang endoterm. Reaksi eksoterm itu adalah reaksi di mana terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, karena terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, maka delta H-nya itu bernilai negatif. Nah, kemudian pada saat percobaan biasanya terjadi pengamatan berupa terjadinya kenaikan suhu. Nah, sementara reaksi endoterm itu reaksi di mana kalor berpindah dari lingkungan ke sistem, delta H-nya positif, dan terjadi penurunan suhu pada saat percobaan. Nah, diagram entalpinya, kalau untuk reaksi eksoterm, ini di mana entalpi awal itu lebih tinggi daripada entalpi akhir, ya. Maka diagram entalpinya seperti ini. Ini delta H-nya negatif. Sementara untuk yang endoterm, ini awalnya dia tinggi, awalnya dia rendah, akhirnya dia tinggi. Maka nilai delta H-nya dia positif, ya. Persamaan termokimia itu seperti ini, ya. Jadi, apa bedanya persamaan termokimia dengan persamaan reaksi? Nah, kalau kita lihat, kalau persamaan reaksi, kita lihat kalau persamaan reaksi, misalkan C ditambah O2 menghasilkan CO2. Di sini tidak ada delta H-nya. Nah, tapi kalau persamaan termokimia, ada persamaan reaksi, kemudian menyertakan entalpi yang terlibat di dalamnya. Nah, kalau di reaksi ini, C ditambah O2 menghasilkan CO2, ini membebaskan kalor sebesar minus 393,5 kJ. Nah, jika koefisiennya dikali 2 semuanya, maka delta H-nya semuanya juga dikali 2. Jadi, min 393,5 dikali 2 adalah min 787. Kemudian, jika persamaan reaksinya dibalik, maka delta H-nya pun dibalik. Yang tadinya negatif menjadi positif, ya. Nah, kemudian di materi ini juga akan dipelajari tentang macam-macam perubahan entalpi, ya, sebelum nanti akan menghitung delta H-nya. Nah, macam delta H itu yang pertama adalah entalpi pembentukan standar. Itu simbolnya delta HF. Nah, entalpi pembentukan standar itu adalah entalpi atau kalor yang dibutuhkan atau dibebaskan untuk membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Nah, unsur pada keadaan standar biasanya seperti ini. Kalau H dia dalam bentuk H2, pada keadaan standarnya N dalam bentuk N2, O dalam bentuk O2, I dalam bentuk I2, Br dalam bentuk Br2, Cl dalam bentuk Cl2, Br2 dalam bentuk Br2, C, Ba, dan unsur lain dia dalam keadaan standar dalam bentuk sendirian. Jadi untuk ke-7 unsur ini dia khusus dia bentuknya itu berdua, ya. Itu untuk catatannya. Contoh, jika diketahui delta HF dari C2H5OH adalah minus 277,7 kJ, ini menunjukkan untuk membentuk 1 mol C2H5OH itu membebaskan kalor sebesar 277,7 kJ. Tanda min menunjukkan kalor itu dilepaskan atau dibebaskan. Maka persamaan termokimianya adalah seperti ini, ya. Di sebelah kanan itu adalah senyawa yang dibentuk, koefisiennya 1 karena di sini 1 mol per mol. Nah, C2H5OH ini dibentuk oleh unsur C, H, dan O. C pada keadaan standar dia dalam bentuk C, H pada keadaan standar dia dalam bentuk H2 dan O dalam bentuk O2. Kemudian tinggal disetarakan. C di sini C-nya 2, di sini 1, maka dikali 2. H-nya ada 6. Di sini H2 berarti kali 3, O-nya 1, ini dikali setengah, ya.
Nah, berikutnya jenis entalpi yang kedua itu adalah entalpi penguraian standar. Kebalikan dari entalpi pembentukan, entalpi penguraian standar itu adalah kalor yang dibutuhkan atau dibebaskan untuk menguraikan 1 mol senyawa itu menjadi unsur. Jadi di sebelah kirinya itu senyawa, di sebelah kanannya unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Contohnya, jika diketahui delta HD H2O cair itu adalah minus 286, ini menunjukkan penguraian dari 1 mol air itu membebaskan kalor sebesar 286 kJ per mol. Ya. Maka persamaan termokimianya adalah H2O-nya di sini 1 mol, H2O diurai menjadi H2 dan setengah O2. Ya, deltanya adalah minus 286. Hanya 2, O-nya 1, ini O dalam keadaan standar O2 berarti dikali setengah. Ya. Nah, kalau ditanya bagaimana bentuk diagram entalpinya, itu adalah seperti ini. Jadi awalnya dia entalpinya 0, kemudian pada keadaan akhir nih, kalau ditanya diagram entalpi awalnya ini H2O, ya. Kemudian akhirnya adalah H2 plus O2 ada di bawah. Untuk eksoterm itu tandanya dia ke bawah, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, kalau endoterm ke atas. Jadi awalnya di bawah, akhirnya di atas. Nah, jenis yang ketiga itu adalah entalpi pembakaran standar. Entalpi pembakaran standar itu adalah entalpi atau kalor yang dibebaskan. Khusus untuk pembakaran kalornya selalu bernilai negatif. Ya. Jadi, kalor yang dibebaskan untuk membakar 1 mol zat atau senyawa. Nah, ciri dari pembakaran itu adalah ditambah O2. Maka rumus umumnya adalah zat atau senyawa ditambah O2 menghasilkan produknya. Khusus untuk senyawa yang terbentuk oleh C, H, dan O, maka hasil reaksinya itu adalah CO2 dan H2O jika pembakarannya sempurna. Tapi kalau pembakaran tidak sempurna, maka akan menghasilkan CO, ya, gasnya bukan CO2. Nah, CO itu berdampak ya pada kesehatan. Begitupun CO2 itu berdampak pada lingkungan. Itu dijelaskan di materi minyak bumi ya. Nah, kemudian contohnya diketahui delta Hc CH4 sama dengan minus 802 kJ per mol. Ini menunjukkan untuk pembakaran 1 mol CH4 itu membebaskan kalor sebesar 802 kJ. Nah, jika yang ditanyakan tentukan persamaan termokimia dan berapa kalor pembakaran 32 gram gas metana. Maka yang pertama jawabannya persamaan termokimia CH4, berarti di sini 1 ya, 1 mol. Koefisien CH4 itu 1 ditambah O2 ya. Ini menghasilkan CO2 dan H2O. Di sini C-nya 1, di sininya 1, hanya 4, ini hanya 4. O-nya di sini 2, ini 2, berarti di sini harusnya 4, berarti dikali 4. Ya. Sini koefisiennya harusnya 4. Ini 2. Sorry. Koefisien dari O2 supaya jadi 4 itu dikali 2. Kemudian pertanyaan berikutnya. Berapa kalor pembakaran 32 gram gas metana? Nah, 32 gram itu diubah ke mol, yaitu gram per mr. Jadi 32 dibagi 16, karena mr metana itu 16. Berarti 2 mol. Jika delta H itu adalah kalor per mol, maka Q sama dengan delta H kali mol. Berarti minus 802 kJ per mol dikali 2, yaitu hasilnya minus 1604 kJ untuk membakar 2 mol metana. Ya, demikian untuk pembelajaran termokimia untuk awal. Berikutnya nanti akan disampaikan tentang perhitungan delta H reaksi. Ya, untuk latihan silahkan kalian kerjakan soal berikut. Ya.